Baik, kali ini kita akan membahas 4 algoritma dalam mencari MST, yaitu prim, kruskal, reverse delete, dan borufka. Saya Mikala Adita Sembere Mulyala, NIM 2014020079 dari Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Algoritma pertama yaitu prim, di mana langkah pertamanya adalah mengurutkan setiap sisi mulai dari bobot yang paling kecil sampai bobot yang paling besar. Di sini kita bisa melihat sisi dengan bobot terkecil adalah sisi BC dengan bobot 1. Kemudian yang terbesar adalah sisi EF dengan bobot 12. Setelah mengurutkannya, kita akan melihat grafnya. Jadi di sini kita akan mengambil graf, maksud saya sisi dengan bobot yang paling kecil, yaitu sisi BC, di mana sisi BC ini memiliki tetangga, yaitu sisi CE, BE, BE, dan AB. Kita akan memilih sisi dengan bobot yang lebih kecil terlebih dahulu, yaitu sisi CE. Kemudian kita temukan juga sisi AE. Nah, ini bahaya, di mana terdapat sebuah sirkuit A, B, C, E. Dalam mencari MST, kita tidak boleh membuat sebuah sirkuit dalam graf kita. Karena itu kita akan menghapus sisi dengan bobot terbesar untuk memutus sirkuit yang ada tadi. Sisi pertama yang akan kita hapus adalah sisi BE dengan bobot 5, kemudian sisi AB dengan bobot 4. Nah, sekarang tidak ada lagi sirkuit di ABCE. Kemudian kita akan berfokus ke sisi DE, di mana terdapat sebuah sirkuit yaitu DE, F, I, H, dan G. Kita akan menghapus sisi dengan bobot terbesarnya dahulu, yaitu sisi EF. Nah, kemudian kita temukan lagi sirkuit yang lebih kecil, yaitu DE, H, G. Kita akan menghapus salah satu dari DG ataupun GH untuk memutus sirkuit tadi. Kali ini kita akan menghapus sisi DG terlebih dahulu, dan untuk sisi GH kita biarkan dulu. Setelah itu kita akan mengambil sisi EH, di mana kita menemukan sirkuit di tetangganya, yaitu GH, I, K, G. Kita harus memutus sirkuit ini terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita hapus sisi dengan bobot yang paling besar, yaitu sisi GH. Setelah itu kita bisa mengambil sisi HI dan juga sisi IF, karena tidak ada sirkuit yang terbentuk. Kemudian kita bisa mengambil sisi IL dengan bobot 7, karena tidak ada satupun yang sirkuit yang terbentuk. Kemudian kita mengambil sisi IK dengan bobot 4. Nah, di sini kita menemukan lagi sebuah sirkuit berbentuk segitiga, GCK. Kita akan menghapus salah satu dari sisi dengan bobotnya paling besar, yaitu 5, di mana ada sisi GK dan JK. Kita bisa menghapus yang mana saja, tapi untuk kali ini kita akan menghapus sisi GK terlebih dahulu dan mengambil sisi JK dan GJ. Nah, perlu diingat dalam mengambil sisi tadi, kita harus mengambilnya secara berurutan berdasarkan sisi yang bertetangga dengan sisi sebelumnya, ataupun sisi yang bersisian dengan sisi sebelumnya. Jadi tidak bisa asal mengambil dari pojok kiri langsung ke pojok kanan. Setelah itu, kita harus pastikan tidak ada lagi sirkuit yang terbentuk. Dari graf ini kita sudah lihat kalau tidak ada lagi sirkuit. Kemudian kita akan menghitung bobot dari masing-masing sisi yang kita ambil, di mana jumlahnya nanti merupakan MST. Setelah kita hitung, kita dapatlah bahwa MST dari graf ini adalah 50. Lanjut ke algoritma kedua, yaitu kruskal. Sama seperti prim tadi, kita akan mengurutkannya dulu dari bobot yang terkecil sampai bobot yang terbesar. Nama-nama sisinya dapat terlihat di layar. Setelah mengurutkannya, nah
Disinilah perbedaan dari algoritma Prim dan Kruskal. Pada algoritma Kruskal, kita hanya mengambil masing-masing simpul dari graf sebelumnya. Jadi kita akan membuat sebuah graf tanpa simpul, di mana sama seperti tadi kita harus mencari MST-nya. Pada Kruskal sendiri, kita tidak perlu memusingkan sisi yang bertetangga dengan sisi yang sebelumnya. Jadi kita hanya fokus untuk mengambil masing-masing sisi dengan bobot terkecil. Jadi contohnya, kita pertama akan mengambil sisi BC dengan bobot terkecil. Nah, setelah 1, apa bobot terkecil yang selanjutnya? 2. Dan 2 hanya dimiliki sisi AE. Dan kita boleh mengambilnya walaupun sisi BC dan AE tidak terhubung. Itulah yang membedakan antara Prim dan Kruskal. Kemudian untuk bobot 3 kita akan mengambil sisi CE dan DE. Begitu juga dengan sisi GJ. Nah, jadi ada 3 ini. Dan pastikan juga tidak ada sirkuit yang terbentuk. Untuk sisi dengan bobot 4, di sini kita lihat ada sisi AB, KI. Tapi apakah kita akan mengambil sisi AB? Tidak. Karena jika kita ambil, maka akan terbentuk sebuah sirkuit. Karena itu, kita hanya akan mengambil sisi KI. Kemudian sisi yang akan kita ambil selanjutnya adalah sisi dengan bobot 5, yaitu JK. GK juga dapat diambil karena bobot 5, tapi karena membentuk sirkuit maka kita tidak boleh mengambilnya. Kita juga akan mengambil sisi HI. Nah, di sini WE juga tidak kita ambil karena akan membentuk sebuah sirkuit BCE. Setelah itu kita akan mengambil sisi dengan bobot 6, yaitu EH. Lalu IL dengan bobot 7. Untuk sisi dengan berbobot 8, kita tidak akan mengambilnya karena jika diambil masing-masing akan membentuk sebuah sirkuit. Mana ED jika disambung dengan DG akan terbentuk sebuah sirkuit, yaitu EDGJ-KI-HE. Begitu juga dengan GH yang membentuk sirkuit GH-IKJ. Karena itu kita akan mengambil sisi terakhir dengan bobot 11, yaitu FI. Seperti sebelumnya, kita hitung lagi jumlah dari bobot masing-masing sisinya, di mana MST-nya yang kita dapat adalah 50. Reverse delete. Berbeda dengan dua algoritma sebelumnya, kita akan mengurutkan sisinya berdasarkan bobot yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi, mengurutkannya itu kebalikan dari algoritma Prim dan Kruskal. Setelah diurutkan, kita akan melihat ke grafnya. Di sini, seperti namanya, kita akan melakukannya secara berkebalikan. Kalau pada Prim dan Kruskal, kita akan memilih sisi dengan bobot terkecil terlebih dahulu. Untuk kali ini, kita akan fokus ke sisi dengan bobot terbesar. Sama seperti sebelumnya, kita harus memastikan tidak ada sirkuit yang terhubung ataupun yang terbentuk. Bobot yang terbesar dimiliki sisi EF dengan bobot 12, yang jika tidak dihapus, maka akan membentuk sebuah sirkuit. Karena itu, kita akan menghapusnya. Sisi FI dapat kita ambil karena tidak ada sirkuit yang terbentuk jika kita mengambil ini. Kemudian ada sisi DG dan GH yang masing-masing mempunyai bobot 8. Kita akan menghapus keduanya karena seperti sebelumnya, jika diambil maka sisi tersebut akan membentuk sebuah sirkuit. Bobot yang setelahnya, yaitu IL, kita akan mengambilnya karena tidak ada sirkuit yang terbentuk. Bobot dengan sisi dengan bobot 6 ada EH, kita ambil. Lalu untuk bobot 5 ada GK, JK, dan BE. Kita akan menghapus JK kali ini dan mengambil GK. Jadi kalau kita mengambil JK juga tidak masalah, hanya pilih salah satunya agar tidak terbentuk sebuah sirkuit. BE sendiri tidak akan kita ambil, tapi HI akan kita ambil.
kita akan membuang BE. Untuk sisi berbobot 4 ada AB, kita akan membuangnya agar tidak membentuk sebuah sirkuit. Dan IK, ini kita akan ambil karena tidak ada sirkuit yang terbentuk. Nah, kalau kita perhatikan, di graf ini tidak ada lagi sirkuit yang terhubung. Jadi untuk sisi-sisi yang belum kita ambil, akan kita ambil sekaligus semuanya. Kemudian, kita jumlahkan bobot dari masing-masing sisi yang ada. Maka ditemukanlah bahwa MST-nya adalah 50, sama seperti sebelumnya. Untuk huruf K, pengurutannya juga sama seperti reverse delete, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi cukup dilihat saja tabel yang sebelumnya. Nah, huruf K di sini sedikit mirip dengan Kruskal, di mana kita hanya mengambil masing-masing simpul dari graf tadi dan tidak mengambil sisinya. Apa yang membedakannya? Saya akan memberi contoh satu. Ya. Jadi di sini kita tidak akan mulai dari sisi yang punya bobot terkecil maupun yang terbesar, tapi kita akan mengurutkannya berdasarkan simpulnya. Jadi jika 3 algoritma sebelumnya kita dipaksa untuk fokus kepada sisi-sisinya, di huruf K ini kita akan fokus kepada simpulnya. Dimana jika terbentuk dua sisi seperti yang kita lihat sekarang, kita akan mengambil sisi dengan bobot terkecil terlebih dahulu. Tapi perlu diingat, misalnya AB ini tidak kita ambil, bukan berarti AB ini langsung terbuang, hanya disisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk simpul B, nah di sini sisi AB juga kembali kita lihat. Namun seperti yang sebelumnya, kita hanya akan mengambil satu yang paling kecil, yaitu BC, dan yang dua tadi akan kita sisihkan. Untuk simpul C hanya membentuk sisi dengan E, jadi kita akan mengambilnya langsung. Kemudian untuk simpul D, itu ada dua sisi yang terbentuk. Kita akan mengambil yang terkecil, yaitu DE. Untuk simpul E, ada dua sisi lagi. Nah, perlu diingat, sisi yang sudah kita ambil tidak perlu kita hiraukan lagi, jadi cukup fokus kepada sisi yang belum kita ambil. Di sini kita melihat EH lebih kecil dari EF, karena itu kita akan mengambil EF. Maksud saya EH dan membuang sisi EF. Setelah itu kita akan fokus kepada simpul F, di mana FI lebih kecil dari FE. Sekarang fokus ke simpul G, ada 3 sisi yang terbentuk. Kita hanya akan mengambil GG, karena itulah yang paling kecil. Simpul H, ada 3 sisi lagi yang terbentuk. Nah, di sini ada sisi HI dan GJ. Maksud saya HJ, yang masing-masing mempunyai bobot 5. Kita bisa memilih salah satunya terlebih dahulu. Untuk kali ini, kita akan mengambil HI terlebih dahulu dan menyisihkan HJ. Untuk sisi I ada untuk simpul I maksud saya ada 2 sisi yang terbentuk, yaitu IK dan IL. Kita akan mengambil IK terlebih dahulu karena lebih kecil. Kemudian untuk sisi maksud saya simpul J, ada 2 sisi yang terbentuk, yaitu JH dan JK. Nah, di sini kita juga bisa memilih manapun yang kita mau, tetapi hanya boleh memilih satu. Untuk kali ini kita akan memilih sisi JK. Untuk simpul K tidak lagi sisi yang terbentuk, karena itu kita akan langsung ke simpul L, di mana hanya ada satu sisi, yaitu IL. Setelah dihitung semuanya, maka kita juga akan mendapatkan MST senilai 50. Jadi kesimpulannya, apapun algoritma yang kita pakai untuk mencari MST dari sebuah graf, maka nilainya pasti sama, tidak peduli bagaimana cara pengerjaannya. Sekian pembahasan kita mengenai 4 algoritma dalam mencari MST. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.